Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Benalu dari ulah burung kecil yang takut kelaparan, membuang kotorannya ditempelkan di cabang pohon. Sifat benalu merusak cabang pohon. Siapa benalu di agama? Zaman Nabi Musa Samiri sebagai pembelok tauhid umatnya Nabi Musa untuk menyembah sapi. Di umatnya Nabi Muhammad siapa? Mereka yang mengajarkan tauhid hanya dengan beriman satu sisi ayat dan ingkar dengan sisi ayat yang lainnya. Sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas atau dekat, salah satunya diingkarinya, atau bertauhid bermata sebelah. Siapakah benalunya umat Islam? Mereka yang menyembah sajadah atau Ka'bah. Siapakah yang menyembah sajadah dan Ka'bah? Mereka yang mempunyai pola pikir kalau menghormati bendera, mereka katakan menyembah bendera. Bila yang datang ke makam, mereka berpikir menyembah kuburan. Bila ada yang cium tangan, katanya menyembah orangnya. Begitu juga dengan orang yang menuduh kalau tidak ada orang Arab. Orang Nusantara masih menyembah pohon. Umat Islam setiap sholat menghadap Ka'bah, berarti lo menyembah Ka'bah ya. Nenek moyang orang Nusantara dalam tauhidnya Tuhan tidak dapat dijangkau akal pikirannya. Tuhannya tidak dapat disamakan dengan makhluknya. Apakah saudara bertauhid tidak demikian? Kesombongan saudara seperti kaum Yahudi yang tidak mau menerima kebenaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Tuhan kalau dibalik jadi hantu. Bila salah yang dianggap Tuhan berarti yang disembah hantu. Ini rumus tauhidnya orang Nusantara. Dulu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di sana. Begitu juga kalian yang meragukan keislaman para pejuang kemerdekaan. Apakah kalian tahu apa itu disebut kafirnya dirimu sendiri? Bila mana dalam pikiranmu ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apapun itu disebut musyrik hati atau kafirmu sendiri. Kalimat tauhid menjadi kuncinya surga. Akan tetapi yang diilmui bukan sekedar membacanya. Kalau yang dianggap Tuhan seperti yang diajarkan Samiri, lalu apa yang akan terjadi? Pikirkan sendiri. Begitu juga kalian yang kalimah tauhid kalian duduki, merasa paling benar beragama dan mau menegakkan Islam di Nusantara ini. Apa tidak salah? Modalnya apa? Kesalahan kalian dengan berani duduk di atas kalimah tauhid.
yang dianggap suci semua umat Islam. Lo gitu kan, mau buat rusak agama, apa merusak NKRI atau keduanya mau kalian hancurkan. Memang Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa akan tegak. Akan tetapi bukan bersama perjuangan kalian yang tidak ada manfaatnya. Sila ke-1 akan tegak karena pemahaman tauhid dengan ahlu sunnah wal jamaah yang mau merapatkan barisannya yang diimami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal keilmuan Islam dan imannya. Tidak seperti kalian yang sampai gosong jidat kalian, akan tetapi ingkar dengan sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat. Kedua ayat yang menunjukkan Tuhan di atas maupun Tuhan dekat wajib diimaninya, karena yang tidak percaya dengan ayat dapat disebut kafir. Begitu juga kalau masih banyak yang memahami bahwa dirinya sendiri dengan Tuhan sama, maka korupsi sulit dihilangkan kalau ada pejabat yang bertauhid seperti itu. Intinya tauhid, semua nabi sama. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala wajib berbeda dengan makhluknya. Jangan menyekutukan ruh dengan Tuhanmu yang disebut hakikatnya diri ruhmu jati dirimu. Karena adanya ruh kalian hidup. Hijau lambang kehidupan. Di awal kehidupan ada persaksian dan perjanjian. Hidup untuk melaksanakan perjanjian di awal kehidupan saat dalam kandungan ibumu. Dimanapun kalian dilahirkan, disitulah tanah sucimu, dan jangan malu mengakuinya, dan syukuri itu kehendak Sang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya dan Maha sempurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.